Bai Yinyin, apa yang harus kulakukan agar kamu mau bercerai? Karena Bai Mengyao, kan? Kamu ingin menikahinya ya? Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. Apa kamu sudah gila? Bagaimana mungkin wanita jahat anak pelakor itu berani merebut laki-lakiku? Aku akan memberinya pelajaran. Bai Yinyin, aku sama sekali tidak mencintaimu. Sikapmu ini justru membuatku semakin muak padamu. Kamu mau kemana? Apa kamu mau menemui Bai Mengyao? Dalam masa penandatanganan surat cerai ini, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Tunggu sebentar. Aku bisa menandatanganinya. Tapi, bisakah kamu jangan pergi dulu? Mas, aku tahu kamu akan pulang hari ini, jadi aku sudah menyiapkan anggur merah. Walaupun kita akan bercerai, setidaknya kita harus berpisah baik-baik kan? Hanya 1 gelas saja? Boleh kan? Aku sudah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Setelah gelas ini, kamu akan menjadi milikku. Sedang seru-serunya, kenapa tiba-tiba habis? Karakter sampingan ini ternyata punya nama yang sama denganku? Sial sekali. Tapi pemeran utama pria ini ternyata sangat tampan juga. Pantas saja dia tergoda oleh ketampanannya. Siapa yang tidak akan terpesona melihatnya? Apa yang terjadi? Apa ini gempa bumi? Baiklah. Setuju. Aku akan meminumnya. Tidak mungkin. Apa aku masuk ke dalam drama pendek yang kutonton? Saya Bai Yinyin. Kamu si Mochi, presiden grup C saat ini. Bai Yinyin, permainan apa lagi yang sedang kamu rencanakan? Apa kamu benar-benar menganggap aku si Mochi? Mudah ditipu ya? Gawat, gawat. Semuanya sudah berakhir. Kamu tidak boleh meminum anggur ini. Kalau tidak salah ingat, minuman ini sudah dicampur sesuatu oleh pemilik aslinya. Nyawaku bisa terancam jika meminumnya. Ini benar-benar tidak boleh diminum. Kenapa tidak boleh diminum? Sudah kuduga, Bai Yinyin ini sengaja melakukannya. Sayang, aku baru saja melihat anggur ini, ternyata sudah kedaluarsa. Bisa sakit perut jika meminumnya. Kalau tidak, tunggu sebentar, kita ganti dengan sebotol anggur merah yang baru. Bagaimana? Aku tidak pernah mendengar ada lafite yang bisa kedaluarsa. Kali ini aku benar-benar dalam masalah besar. Kamu sudah bilang, kalau aku meminum anggur ini, kita akan bercerai. Kenapa? Sekarang kamu ingin berubah pikiran? Jangan harap kamu bisa melakukannya. Aduh, Bai Yinyin, apa yang sedang kamu lakukan? kamu tidak perlu meminum anggur ini. Aku akan segera bercerai darimu. Bai Yinyin, sekarang menyesal, sudah terlambat. Jangan banyak bicara, sebentar lagi biro urusan sipil tutup. Proses cerainya harus besok. Ayo cepatlah, beberapa saat lagi. Jika khasiat obatnya mulai bereaksi, bisa gawat. Kenapa dia begitu bersemangat? Tidak, ini pasti Bai Yinyin, sedang bermain tarik ulur. Bai Yinyin, apa kamu membawa buku nikahmu? Ini semua salah pemilik tubuh asli yang terlalu gegabah. Hanya dengan keluar dari alur cerita ini, aku baru bisa menyelamatkan hidupku. Kenapa? Apa buku nikahnya tidak dibawa? Lihat ini apa? Ayo segera berangkat. Tidak. Tunggu sebentar. Si Mochi sangat kaya. Kalau sampai aku pergi tanpa membawa apapun, bukankah aku akan rugi besar? Jelas ada kesempatan. Semua jalan menuju ke Roma, aku tidak boleh terus bekerja keras seperti budak. Aku sudah menduga. Wanita sepertimu penuh dengan kebohongan. Mana mungkin kamu akan menyerah? Boleh saja cerai. Aku mau 200 miliar rupiah. Apa? Kalau menurutmu itu terlalu banyak, kalau begitu, 100 miliar rupiah juga boleh. Aku berjanji akan berpisah selamanya denganmu, tidak akan saling mengganggu, dan akan menghilang dari hadapanmu selamanya. 100 miliar rupiah, aku akan segera menghilang dari hadapanmu. Ayo, 100 miliar rupiah. Sebagai ganti kamu dan Bai Mengyao bisa hidup bahagia bersama, kamu juga bisa lepas dariku sepenuhnya, apalagi yang kamu ragukan? Kalian para CEO yang arogan, bukankah biasanya menghamburkan uang ratusan miliar rupiah? Kenapa pelit sekali? 100 miliar rupiah, bahkan tidak cukup baginya, hanya untuk membeli beberapa tas biasanya. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Baiklah, aku setuju. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Jika aku tidak datang, apa aku harus melihatmu bercerai dengan Yin Yin? Kakek,
perceraian ini diajukan oleh Bai Yinyin. Mana mungkin? Benar, kakek. Perceraian ini memang aku yang mengajukannya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan si Mochi. Kakek jangan sampai melampiaskan kemarahan kepadanya, karena hal ini tidak ada perasaan di antara kami berdua. Dipaksa bersama pun tidak akan bahagia. Aku rela melepaskannya. Aku sungguh berharap si Mochi bisa memiliki kebahagiaannya sendiri. Yin yang malang. Betapa besarnya ketidakadilan yang kamu rasakan. Jika kamu tidak mengirimiku pesan, kakek tidak akan tahu. Strategi pura-pura mengalah yang hebat. Celaka, pemilik tubuh yang asli mengirim pesan. Tujuannya agar kakek si memergoki momen mesranya dengan si Mochi. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Kakek, bukan seperti itu. Si Mochi tidak membuatku merasa tertekan. Aku sendiri yang ingin bercerai. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Apa itu tidak cukup? Yin, kamu tidak perlu bicara lagi. Ada kakek di sini, aku pasti akan membelamu. Perceraian ini tidak akan terjadi. Baiklah, tamatlah riwayatku. Ikut denganku. Ayo jalan. Kakekku sayang, aku pernah melihat kakek yang menyusahkan cucunya, tapi belum pernah melihat kakek yang menyusahkan cucu menantunya. Hei, kakek, buka pintunya, kakek. Kakek, aku benar-benar tidak bisa berduaan dengan si Mochi. Kakek, begitu efek obatnya bekerja, aku akan dalam masalah besar. Bai Yinyin, apa yang sedang kamu rencanakan sebenarnya? Aku tidak melakukannya. Aku serius saat bilang ingin bercerai. Aku tidak membohongimu. Tapi kalau dipikir-pikir, si Mochi ini punya bentuk tubuh yang bagus, wajahnya juga sangat tampan. Jika benar-benar terjadi sesuatu, aku juga tidak akan rugi. Setelah kita bercerai, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Dengan keadaanmu yang sekarang, apakah itu yang kamu sebut tidak mengganggu lagi? Gawat, efek obatnya mulai terasa. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Sungguh, aku bersumpah, kedepannya aku benar-benar tidak akan mengganggumu lagi. Bai Yinyin, apa kamu pikir aku semudah itu ditipu? Ciuman ini pasti akan terasa sangat nikmat, kan? Kamu menyuruh kakek mengurung kita berdua, hanya untuk menggodaku? Itu rencana aslimu, kan? Si Mochi, aku ini istrimu. Kenapa bicara soal goda-menggoda? Itu terdengar sangat buruk. Setelah menikah, sewajarnya kita memenuhi kewajiban ranjang. Apa yang baru saja aku lakukan? Bai Yinyin, sekarang kamu bahkan tidak berpura-pura lagi. Katanya ingin bercerai. Tapi itu hanya untuk membohongiku, kan? Hei, tunggu sebentar. Jangan mendekat ke sini. Kalau ada yang ingin dibicarakan, bicara saja di sana. Aku tidak tahan jika terlalu dekat. Tadi saat memintaku untuk menunaikan kewajiban suami istri, kamu tidak bicara seperti itu. Bagaimana ini? Efek obatnya mulai terasa. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak bisa menjamin apakah aku akan melakukan sesuatu pada si Mochi terhadap dirinya. Sepertinya tamatlah riwayatku. Dia ini benar-benar pria penggoda. Pasrah sajalah. Usap darah di hidungmu itu. Hah? Akhir-akhir ini aku makan makanan yang terlalu bergizi, sehingga suhu tubuhku agak panas. Pantas saja dia dikenal sebagai bos besar yang licik. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa terus berpura-pura. Si Mochi. Aku ingin menidurimu. Si Mochi. Aku ingin tidur denganmu. Si Mochi, apa kamu sudah gila? Dia adalah Bai Yinyin yang sejak kecil selalu ingin mengendalikanmu. Bai Yinyin, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu seorang pria? Bukankah kamu juga menginginkannya? Baiklah, jangan menyesal. Kakak Mochi, tolong aku. Bai Yinyin ingin menyekapku. Mengiau, di mana kamu? Tunggu sebentar. Adegan penyekapan ini buatlah terlihat lebih nyata. Asalkan kalian melakukan apa yang kukatakan, uangnya tidak akan kurang untuk kalian. Tenang saja, Nona Bai. Hal seperti ini, kami berdua adalah ahlinya. Dijamin Anda akan puas. Pergilah bersiap. Bai Yinyin.
Hanya dengan kemampuanmu, ingin merebut kakak Mochi dariku? Jika bukan karena statusmu sebagai putri sulung keluarga Bai, orang yang menikah ke dalam keluarga Si, seharusnya adalah aku. Bai Yinyin, apa yang kamu lakukan pada Meng Yao? Lepaskan aku, apa yang kamu katakan, aku tidak tahu. Lebih baik kamu jujur padaku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Si Mochi, kamu sudah gila. Lepaskan aku. Bai Yinyin, saat itu, kamu mengabaikanku begitu saja. Dan Bai Meng Yao lah yang menyelamatkan nyawaku. Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu sebentar. Berdasarkan pengalamanku menonton drama pendek selama bertahun-tahun, di sini pasti ada yang mencurigakan. Aduh, si Mochi, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu takut kehilangan nyawa? Jika takut, katakan di mana Bai Meng Yao. Sudah berapa kali aku katakan aku sama sekali tidak tahu dia di mana. Aku bahkan belum menonton konten berbayarnya, tapi sudah berpindah ke dunia ini. Bagaimana aku bisa tahu? Aku tahu sekarang. Aku punya cara untuk membantumu menemukan Bai Meng Yao. Jangan coba-coba mempermainkanku. Jika dulu kakek tidak bersikeras, apa kamu pikir kamu bisa menikah denganku? Selama Bai Meng Yao baik-baik saja, aku bisa melupakan masalah yang lalu. Pasangan gila ini harus aku hindari. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan celaka di tangan mereka. Halo, layanan 110. Saya ingin melaporkan sebuah kasus. Bai Yinyin. Jadi ini caramu? Waktu saya terbatas. Kesabaran saya juga terbatas. Baiklah. Hei, dengarkan saya. Apa kamu sudah tidak waras? Bai Meng Yao menghilang. Kamu tidak melapor polisi, malah mempersulit saya dan membuang-buang waktu di sini? Apa kamu ingin dia celaka? Kamu, Apa maksudmu dengan kamu? Jika memang saya yang membawanya, maka harus segera lapor polisi. Begitu terbukti bahwa saya adalah pelakunya, itu akan langsung menjebloskan saya ke penjara. Kamu dan Bai Meng Yao bisa punya 2 anak sekaligus. Jangan bertingkah konyol di depan saya. Apa ini Nyonya Bai? Informasi laporan Anda sebelumnya sudah kami terima mengenai adik tiri Anda, perihal kasus penculikan Bai Meng Yao, lokasi pastinya sudah ditemukan. Kenapa melihat saya? Segeralah pergi mencari kekasihmu itu. kenapa sepertinya Bai Yinyin sedikit berbeda dari sebelumnya? Drama pendek ini benar-benar tidak masuk akal. Apa sulit sekali mencari polisi saat ada masalah? Ada orang datang. Tolong saya. Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan macam-macam. Gadis ini cantik juga. Bagaimana kalau kita berdua mencobanya dulu? Bai Yinyin, kenapa kamu ingin mencelakai saya? Kakak Mochi, cepatlah datang selamatkan saya. Kakak Mochi. Kakak Mochi, Meng Yao, tolong. Tolong, Kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. di sana. Kakak Mochi. Kakak Mochi, cepat tolong aku. Meng Yao, jangan takut. Kakak Mochi, sungguh tidak menyangka kalau Bai Yinyin tega melakukan ini kepadaku. Dia bahkan ingin mencari orang untuk menodai kehormatanku. Bagaimana dia bisa menjadi begitu jahat sekarang? Sekarang membicarakan keburukan orang lain. Sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi ya. Kenapa kamu ada di sini? Datang untuk melihat aktingmu yang sok polos itu. Bai Yinyin, Bai Yinyin, aku tahu kalau kamu selama ini tidak pernah menyukaiku. Tapi aku dan kakak Mochi benar-benar saling mencintai. Kuharap kamu tidak mengulangi kesalahanmu lagi. Benar. Dialah yang menyuruh kami untuk membawa paksa Nona Bai. Bai Yinyin, apalagi yang ingin kau katakan? Bai Yinyin, bagaimanapun juga, aku adalah adik kandungmu yang berbeda ibu. Tega sekali kau menyakitiku, seperti ini. Kakak Mochi, untung saja kakak datang tepat waktu. Kalau tidak, aku sudah diperlakukan semena-mena oleh mereka. Aku lebih baik tidak usah hidup lagi. Sudah tidak apa-apa, Meng Yao. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menindasmu. Benarkah, aroma kemunafikan ini sangat menyengat? Apa kau tidak bisa melihatnya? Sudahlah, karena tidak ada apa-apa lagi, maka aku pergi dulu. Tiba-tiba aku merasa mual. Bai Yinyin, apa aku mengizinkanmu pergi? Setelah kau melakukan hal seperti ini pada Meng Yao, berlututlah dan minta maaf padanya. Atas dasar apa? Sudahlah kakak Mochi, dia adalah kakakku. Aku tidak menyalahkannya. Meng Yao, kau terlalu baik hati. Dia telah berbuat salah, maka harus menerima hukumannya. Kau mau berlutut sendiri.
atau aku yang harus memaksamu? Pilihlah salah satu. Simochi, atas dasar apa kau yakin bahwa akulah yang melakukannya? Tolonglah, gunakan otakmu sedikit, oke? Hei, apa kalian mengenalku? Sepertinya, memang benar aku yang menemui kalian. Itu sudah pasti. Kalau begitu, aku ingin bertanya. Tadi sore, saat aku menyuruh kalian menculik, Meng Yao, apa saja yang aku katakan? Kau bilang, wanita itu boleh diperlakukan sesuka hati. Dan kau juga bilang uangnya akan tetap diberikan. Simochi, sepanjang sore tadi, aku terus bersamamu. Apa mereka yang berbohong? Atau aku punya kemampuan membelah diri? Simochi, aku bersamamu sepanjang sore tadi. Apakah mereka yang berbohong? Atau aku yang punya ilmu raga ganda? Apakah mungkin aku benar-benar telah menyalahkan Bai Yinyin? Kakak Mochi, karena Bai Yinyin ingin mencelakaiku, dia pasti akan mencari cara agar tidak ketahuan. Tentu saja tidak akan ada yang mengaku. Wah, kenapa tiba-tiba jadi lebih pintar? Kakak Mochi, lihat dia. Bai Yinyin, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Jika aku begitu ingin mencelakainya. Sejak dia diculik sampai sekarang, beberapa jam telah berlalu, tapi dia masih baik-baik saja. Berdiri di sini, menunggumu datang menyelamatkannya. Bagaimana mungkin, aku dalangnya, aku malah lebih seperti patung Buddha raksasa Leshan. Bai Yinyin, apa kamu sedang mengutukku agar tertimpa musibah? Aku benar-benar jadi korban fitnah. Aku membayar orang, bukan saja mereka tidak bekerja, tapi malah membongkar di depan umum bahwa aku menyewa orang untuk melukai seseorang. Kebencian ini bahkan sudah sedalam Samudra Pasifik. Bukan kamu yang tertimpa musibah. Ini jelas-jelas aku yang sedang dalam masalah. Apa yang dikatakan Bai Yinyin ada benarnya. Melakukan hal ini baginya tidak memberikan keuntungan apapun. Jangan-jangan Masalahnya adalah, ada orang yang mata dan hatinya buta. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua yang sedang bermesraan. Kakak Mochi, lihat dia. Dia jelas-jelas merasa bersalah, makanya ingin cepat-cepat pergi. Kamu harus memberikan keadilan untukku. sudahlah. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Dengan adanya pernyataan dari presidensi ini, saya bisa merasa tenang. Karena laporannya sudah diajukan, maka nanti jangan lupa untuk memeriksa rekaman pengawas beberapa hari ini, serta mutasi rekening mereka, untuk melihat siapa sebenarnya yang mencoba memfitnah saya. Saya harap saat itu tiba, presidensi juga bisa membuat dalangnya berlutut dan memohon maaf kepada saya. Kuharap nanti presidensi juga bisa membuat pelakunya berlutut dan meminta maaf padaku. Kakak Mochi, aku tidak apa-apa. Kakak memang tidak pernah menyukaiku. Hanya saja, kali ini aku beruntung bisa lolos. Bagaimana kalau ada waktu berikutnya? Tenanglah. Aku berjanji, tidak akan ada waktu berikutnya lagi. Kamu pasti sangat terkejut kali ini. Aku akan memberikan kompensasi untukmu. Chu Feng, antarkan Meng Yao pulang. Nona Bai, silakan. Kakak Mochi, aku takut. Apakah malam ini kamu bisa tinggal menemaniku? Sekarang setiap kali aku memejamkan mata, pikiranku penuh dengan bayangan saat mereka hampir mencelakaiku tadi. Baiklah. Interogasi kedua orang itu dengan baik. Biarkan mereka menceritakan semuanya dengan jujur, lalu laporkan kepadaku. Baik, Presidensi. Bai Yinyin, selama ini aku mengira sifat aslimu tidaklah buruk. Jika kamu benar-benar menyewa orang untuk melukai orang lain, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Si Mochi ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Percuma saja punya wajah setampan itu. Namun, karena Bai Mengyao adalah pemeran utama wanita, wajar saja jika si Mochi selalu memihaknya. Gawat-gawat sekali. Pasti karena tadi aku berendam air dingin. Tubuh nona muda ini, kenapa sangat lemah sekali? Tunggu dulu, menurut alur drama pendek, aku yang masuk ke dunia drama ini seharusnya adalah pemeran utama wanita yang sebenarnya. Kakak Mochi,
Terima kasih karena kamu mau tinggal di sini untuk menemaniku. Bai Yinyin, dia berani sekali menyuruh orang untuk menyekapmu. Meng Yao, kamu sudah menderita. Kakak Mochi, wanita sejahat Bai Yinyin sama sekali tidak pantas untukmu. Bagaimana kalau kita... Meng Yao, kamu baru saja terkejut, sebaiknya kamu segera beristirahat. Kakak Mochi, aku tidak apa-apa. Mengapa si Mochi tetap tidak mau menyentuhku? Ini pasti karena wanita rendah itu, Bai Yinyin. Halo, ada apa? Presidensi? Semuanya sudah jelas. Mereka berdua sudah mengakuinya. Aku ingin tahu hasilnya. Presidensi, Anda jangan marah dulu. Meskipun tindakan Nyonya agak sedikit berlebihan, tapi itu semua karena dia terlalu mencintaimu. Mencintaiku? Mencintaiku berarti harus melakukan tindakan menyekap orang yang mengabaikan nyawa itu? Beritahu aku hasilnya. Baik, mereka berdua mengatakan bahwa Nyonya yang membayar mereka untuk melakukan kejahatan ini sudah lama merasa tidak senang kepada Nona Bai Meng Yao, yang setiap hari berada di sisi Anda sehingga ingin menyuruh mereka berdua untuk merusak kehormatan Nona Bai Meng Yao. Bahkan, mereka berniat mengambil foto yang tidak senonoh untuk digunakan sebagai ancaman. Bai Yinyin, cara yang begitu kejam ini membuatku benar-benar salah menilaimu. Penculik itu juga mengatakan, jika Nona Bai Meng Yao benar-benar tidak patuh, maka mereka akan melenyapkannya. Nyonya bisa membereskannya. Hebat sekali dia bisa membereskannya. Meng Yao, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kakak Mochi, kamu mau pergi kemana? Aku ada urusan mendesak, jadi tidak bisa menemanimu. Kakak Mochi, aku punya satu hal lagi yang ingin kupinta padamu. Ada apa? Tentang kedua penculik itu, bisakah kamu melepaskan mereka? Apa yang kamu katakan? Mereka berdua kan sudah... Tapi kamu kan sudah menyelamatkanku. Mereka juga hanya melakukannya demi uang saja. Dengan bayaran yang tinggi, pasti akan ada orang yang tidak bisa menahan godaannya. Lagi pula, aku juga tidak sampai mengalami luka yang berarti kan? Oleh karena itu, tolong berikan mereka kesempatan untuk memulai hidup baru. Meng Yao, kamu memang terlalu baik hati. Tapi beberapa orang malah ingin mencelakaimu. Bukankah sekarang tidak apa-apa? Kakak Mochi, anggap saja aku memohon padamu. Boleh ya? Baiklah, aku setuju. Bai Yinyin, kali ini, kamu tidak akan bisa membersihkan namamu meski melompat ke sungai Huanghe. Presidensi, Di mana Bai Yinyin? Nyonya dia. Bicara. Nyonya pingsan di pinggir jalan. Sekarang dia ada di rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Presidensi, Anda tidak mungkin sekarang akan mencari masalah dengan Nyonya kan? Dia masih sakit. Lagi pula masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Aku sudah bilang, pergi ke rumah sakit. Kakek, Mochi. Meskipun Yin Yin sedikit pemarah, tapi dia anak yang baik. Dulu jika bukan karena Yin Yin, kamu sudah tidak tertolong lagi. Meskipun kamu tidak menyukainya, kamu tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini. jelas Meng Yao yang menyelamatkanku. Bai Yinyin justru pandai mencari muka di hadapan kakek. Kakek, apakah Anda tahu kalau Bai Yinyin dia? Kamu sudah menikahinya, jadi harus merawatnya dengan baik. Apakah kamu mengerti? Selain itu, kurangi berhubungan dengan Bai Meng Yao. Gadis itu kelihatannya punya niat tidak baik. Dia bukan orang baik. Nona Bai telah diberi obat. Sepertinya dia mandi air dingin untuk menghambat efek obatnya dan juga sedikit terkejut sehingga mengalami demam tinggi. Nanti setelah demamnya turun, keadaannya akan segera membaik. Diberi obat? Obat apa? Saya akan memeriksa kandungannya untuk Anda. Dasar anak nakal. Kamu berani memberinya obat. Kamu. Ternyata dugaanku benar. Minuman itu ada masalah. Jadi kamu sengaja merencanakan sandiwara semacam ini. Iya kan? Agar bisa menahanku di sisimu. Sehingga tidak bisa memaksakan perceraian. Aku ada di mana ini? Yin Yin, sayangku yang malang, kamu akhirnya sadar. Kamu membuat kakek sangat ketakutan. Aduh, bocah nakal ini. Berani sekali dia memberimu obat.
Tapi tenang saja. Kakek sudah membalaskan dendammu. Balas dendam? Balas dendam apa? Kakek membantumu. Memukulinya dengan sangat keras. Yin, bagaimana? Sekarang kamu sudah merasa lega, kan? Waktuku sadar benar-benar tidak tepat. Duh kakek, semuanya tidak seperti yang kakek bayangkan. Si Mochi, dia tidak memberiku obat. Obat itu, sebenarnya, aku yang meminumkannya pada diriku sendiri. Yin. Kakek tahu kau berhati lembut. Sebelumnya, kau bilang ingin bercerai dengan Mochi. Kakek juga sudah memikirkannya. Anak nakal ini saja yang kurang beruntung. Kakek pun tidak akan menghalangimu lagi. Benarkah? Bisa bercerai dengan Bai Yinyin. Aku seharusnya merasa senang. Yin, kau tidak perlu khawatir. Walaupun kau dan anak nakal ini bercerai, kakek akan tetap menganggapmu keluarga. Mulai sekarang, kau adalah cucu kandung kakek. Mengenai grup C, kekuasaan ini bisa kuberikan padanya. Namun, aku juga bisa mengambilnya kembali. Ini pas sekali. Di cabang Afrika sana. Kebetulan sedang kekurangan orang. Besok kakek akan segera mengirimnya ke sana untuk membelamu. Afrika? Tempat yang sangat terpencil itu, cabang di sana bahkan belum selesai dibangun. Pas sekali. Biarkan dia yang membangunnya. Begitu saja sudah cukup. Bai Yinyin. Sekarang kau pasti merasa puas. Tidak. Bukan begitu maksudku. Kakek, tolong, jangan membuat dia semakin membenciku lagi. Sepertinya kakek takut kalau aku tidak segera pergi. Duh, tidak bisa. Kakek, aku tidak setuju. Mengapa? Bukankah sebelumnya kau yang bilang ingin bercerai dengan Mochi? Karena aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh tanpa seorang ayah. Benar, aku sedang mengandung. Aku sedang hamil. Lalu, perceraian ini dibatalkan. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Jadi, kakek tidak bisa mengusir ayah dari anakku. Anakku juga tidak bisa baru saja lahir tanpa memiliki seorang ayah. Bai Yinyin. Trik apa lagi yang sedang kamu mainkan? Apa yang kamu lakukan padaku? Bukankah kamu sendiri yang paling tahu? Menjadi seorang ayah itu bagus, daripada harus pergi ke sabana Afrika? Tidak menyangka Yin dah begitu mencintai si Mochi. Pengasuh sudah bilang sejak lama bahwa setelah menikah mereka tidak pernah tidur bersama. Pantas saja dia memberikan obat pada dirinya sendiri. Sepertinya, Yin benar-benar menginginkan anak dari si Mochi. Mochi, ikutlah denganku sebentar. Untunglah aku sangat cerdas. Jika tidak, sebelum dia pergi ke Afrika, dia pasti akan menghabisiku. Mochi. Karena Yin sedang mengandung anakmu, kamu harus menjaganya dengan baik. Pastikan agar anak ini lahir dengan selamat dan sehat. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan kakek jika kakek bertindak tegas. Kakek jelas tahu bahwa Apa yang aku tahu? Aku tidak tahu apa-apa. Kakek ada urusan dan harus pergi ke luar negeri. Pokoknya setelah kakek kembali nanti, kakek harus bisa menggendong cicit kakek. Dengar tidak? Aku benar-benar sangat pintar. Dengan anak ini sebagai pelindung, si Mochi tidak akan berani melakukan apapun padaku. Bai Yinyin, sepertinya aku selama ini terlalu meremehkanmu. Sama-sama, kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Lagi pula, kamu adalah ayah dari anakku. Sekarang kakek tidak ada di sini. Apakah kamu seharusnya memberiku sebuah penjelasan ayah dari anak ini? Siapa sebenarnya? Kenapa rasanya? Dia sedikit marah. Sudahlah, tidak ada jalan untuk kembali. Mochi, apa yang kamu katakan? Ayah dari anak ini tentu saja adalah kamu. 1 tahun ini, kita tidak pernah tidur bersama. Beritahu aku, bagaimana aku bisa membuatmu hamil? Tidak pernah tidur bersama. Kami sudah menikah selama 1 tahun. Orang ini menikahi istri secantik ini hanya untuk pajangan saja. Bahkan tidak pernah menyentuhku. Apakah dia benar-benar seorang pria? Bai Yinyin, kamu secara terang-terangan ingin berselingkuh di belakangku? Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku kan sedang hamil. Apakah kamu masih memiliki hati nurani?
Bai Yinyin, wanita jahat itu, ternyata hamil. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkannya melahirkan anak dari kakak Mochi. Halo? Apakah ini manajer Wu? Aku punya barang berkualitas di sini. Apakah Anda tertarik? Uang bukan masalah. Yang aku inginkan adalah membuat namanya hancur total. Anda tahu apa yang harus dilakukan, kan? Bai Yinyin, oh Bai Yinyin. Kau hanyalah seseorang yang beruntung karena latar belakang keluargamu. Sejak kecil, semuanya selalu menjadi milikmu. Tapi posisi nyonya di keluarga si ini hanya boleh menjadi milikku. Presidensi, hasil tes laboratorium sudah keluar. Nyonya memang tidak hamil. Sepertinya Nyonya sangat ingin memiliki anak dengan Tuan, itulah sebabnya dia mengarang kebohongan seperti ini. Hanya untuk menahan Tuan. Baik, saya mengerti. Si Mochi, ada yang ingin aku katakan padamu. Baiklah. Aku mengerti pola drama pendek. Terjatuh di lantai yang rata, pasti akan berakhir dengan ciuman yang tidak sengaja, bukan? Bai Yinyin, bukankah kamu ada yang ingin dikatakan padaku? Sekarang tidak ada lagi, aku mau kembali beristirahat. Bai Yinyin, kamu menerjang begitu saja? Sekarang malah bicara seperti itu. Apa kamu pikir aku akan percaya? Apa? Demi tetap berada di sisiku, kamu bahkan nekat mengarang cerita tentang kehamilan. Apakah kamu sedang menunggu sebelum kebohonganmu terungkap untuk melahirkan anak untukku? Kalian para CEO, apakah kalian semua sakit? Siapa juga yang mau melahirkan anakmu? Lagi pula, aku mohon padamu, gunakanlah sedikit akal sehatmu. Apakah kamu mengerti? Apa yang dimaksud dengan program hamil? Apakah sel sperma kalian para CEO begitu istimewa? Hanya tidur 1 malam saja? Sudah beres? Kalau begitu, negara tidak perlu mengeluarkan kebijakan 3 anak. Bai Yinyin, Bai Mengyao yang mengajakku keluar ini pasti bukan pertanda baik. Dia juga sama sekali tidak punya konsep waktu. Bagaimana bisa si Mochi menyukai orang semacam ini? Nona Bai, orangnya sudah berhasil kita tangkap. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu pertunjukan menariknya. Chu Feng, silakan duduk. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Silakan katakan presidensi. Begini ceritanya, aku punya seorang teman yang belakangan ini menghadapi beberapa masalah. Begini, seseorang yang tiba-tiba sikapnya terhadapmu berubah secara drastis. Kira-kira apa alasannya? Apakah yang Anda maksud adalah Nyonya? Teman Anda yang satu ini, dia pasti telah melakukan sesuatu yang menyakiti perasaan Nyonya. Bukan maksud saya, telah menyakiti hati orang itu. Lagi pula, jika kasih sayang seseorang terus diabaikan, dan dia tidak ingin melakukannya lagi, itu adalah hal yang wajar. Tetapi soal perasaan dan kebiasaan seseorang, sangat sulit untuk berubah seketika. Mungkin saja dia hanya ingin melalui cara ini untuk menarik perhatian Anda, bukan maksud saya perhatian teman Anda itu. Ini hanya cara lainnya saja. Ada benarnya juga. Presidensi, sebenarnya Anda selalu memedulikan Nyonya, hanya karena Bai Mengyao pernah menolong Anda dulu, Anda jadi lebih memperhatikannya. Padahal Nyonya orangnya sangat tulus. Mengapa Anda tidak? Sejak kapan kamu berani mengajariku cara melakukan sesuatu? Waktu keadaan sedang sulit dulu, dia meninggalkanku dan tidak memedulikanku. Sekarang dia ingin menikmati hasilnya begitu saja. Itu hanya mimpinya saja. Kakak Mochi, gawat. Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu panik? Kakak Mochi, aku awalnya berjanji untuk bertemu dengan kakak hari ini. Kejadian beberapa hari yang lalu menimbulkan kesalahpahaman. Aku selalu ingin berbicara dengannya. Tetapi saat aku baru saja sampai, dia sudah tidak ada di sana. Aku meneleponnya, tapi tidak diangkat. Aku khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Apa yang bisa terjadi padanya? Sepertinya, dia hanya tidak ingin menemuimu. Chu Feng, pergi periksa di mana Nyonya berada. Baik. Kakak Mochi, kakak selalu meremehkanku? Hanya kamu yang tidak mempermasalahkan asal-usulku. Mengyao tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Mengyao, yang terpenting adalah kepribadian seseorang. Saat itu kamu tidak mempedulikan bahaya untuk mengalihkan para penjahat, lalu kembali menyelamatkanku. Kamu cerdas dan berani. Mengyao, jangan merendahkan dirimu sendiri. Bai Yinyin benar-benar naif. Jika saat itu dia tidak memancing orang-orang itu pergi,
Mana mungkin aku punya kesempatan sebagus itu untuk menyelamatkan orang. Bai Yinyin, sepertinya ini sudah takdir. Si Mochi akan menjadi milikku. Jangan melawan lagi, karena kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Malam ini kita akan bersenang-senang. Aku bilang, bisakah kalian berlatih dulu sebelum menculik orang? Kenapa tidak bicara? Apakah aku harus bekerja sama untuk bersikap sedikit lebih ketakutan? Kalau kamu begini, aku jadi kehilangan gairahnya. Ternyata ada yang suka bermain peran juga. Ini pasti akal-akalan Bai Mengyao untuk menjebakku. Prioritasku sekarang adalah mengulur waktu, menunggu si Mochi datang menyelamatkanku. Adegan ikonik drama pendek seperti ini, tidak mungkin dia tidak datang kan? Intinya, aku sudah keluar uang. Malam ini kamu jangan harap bisa lari. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapapun kamu. Kamu terlalu gegabah bukan? Biar aku beritahu kamu, hanya dengan modalmu itu, jika hari ini kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, besok akan ada orang yang, membuat seluruh bisnismu di kota ini lenyap sepenuhnya. Bagaimana? Takut kan? Berdasarkan pengalamanku di drama pendek bertahun-tahun, sudah jelas, kamu hanyalah karakter figuran standar untuk mempererat hubungan pemeran utama. Bisa jadi, kamu akan menderita luka parah, lalu akhirnya jatuh miskin, dan hidupmu akan sangat menyedihkan. Makin yang bagus, maki saja lagi. Sialan, kenapa kamu benar-benar jadi orang aneh begini? Gawat presidensi, saya sudah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi hilangnya Nyonya, dan ternyata dia dibawa pergi oleh seseorang Apa? Di mana dia? di Yese. YC adalah tempat yang penuh hura-hura dan kemaksiatan. Kenapa kakak bisa berada di sana? Pergi ke Yeseh. Chu Feng, serahkan ini padamu untuk diurus. Baik, Kakak Mochi, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Kakak bagaimanapun juga adalah nona besar, keluarga baik. Meskipun benar-benar melakukan sesuatu yang melampaui batas, tidak akan ada orang yang berani berbuat apa-apa padanya. Dari maksud ucapanmu, sepertinya sangat ingin Bai Yinyin tertimpa masalah. Mana mungkin? Aku juga hanya terlalu khawatir hingga tidak tenang. Jangan berhenti. Semakin kamu liar, aku semakin menyukainya. Tidak bisa, biarkan aku istirahat sebentar. Aku sangat lelah. Bai Yinyin, Si Mochi, akhirnya kamu datang. Jangan berhenti. Rasanya enak sekali. Ini. Aku bisa menjelaskannya. Kakak, ini semua salahku. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Adikku, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Ayo pukul aku. Cepat pukul aku. Bai Yinyin, sepertinya aku telah mengganggu kesenanganmu. Saat aku tidak ada, kamu terlihat sangat senang. Kakak Mochi, janganlah bersedih. Aku benar-benar tidak menyangka. Kakak ternyata bisa bertingkah seliar ini sekarang. Kakak Mochi, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Kamu begitu mengkhawatirkannya. Tapi dia malah berada di sini. Sungguh pemandangan yang memuakkan. Bai Mengyao, kamu terus berpura-pura polos sepanjang hari. Tidakkah kamu merasa lelah? Mengapa aku bisa ada di sini? Bukankah kamu sudah tahu alasannya? Mengapa tepat saat kamu mengajakku bertemu, aku malah dibawa paksa ke tempat ini? Si Mochi, tarikanmu membuatku kesakitan. Kamu mau membawaku kemana? presidensi. Apakah Nyonya baik-baik saja? Kamu urus bagian ini. Selain itu, antarkan Bai Mengyao pulang. Kamu berani menghalangiku. Mohon maaf. Ini semua adalah perintah presidensi. Si Mochi, apa kamu sudah gila? Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak Mochi, Nona Bai, ada harapan antara presidensi dan istrinya? Nona Bai, biar saya antar Anda pulang. aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Nona Bai, jangan buat saya merasa sulit.
Simochi, bukankah kamu membenciku? Aku memang membencimu, tapi aku lebih tidak tahan lagi. Jika kamu melakukan tindakan mesra dengan pria lain. Bai Yingyin, karena kamu sudah menikah denganku, maka kamu hanya boleh menjadi milikku. Ada apa ini? Apakah ini termasuk pengakuan cinta kepadaku? Simochi, mari kita perjelas dulu. Ini adalah keinginanmu sendiri. Aku tidak memaksamu. Kenapa? Apa kamu suka dipaksa? Setelah sekian lama mengikuti drama ini, aku tidak menyangka kamu begitu mengecewakan. Apa? Kataku, kita sudah lama menikah, tapi belum pernah tidur bersama. Apakah kamu tidak mampu melakukannya? Mungkin setelah bersama Simochi dan mencapai akhir yang bahagia bagi pemeran utama, aku bisa kembali. Dengan tubuh dan penampilan Simochi, lagi pula aku juga tidak akan rugi. Apakah aku mampu atau tidak? Kamu akan segera mengetahuinya. Kamu sudah bangun? Ternyata aku benar-benar tidur dengan Simochi. Ada yang salah. Seharusnya, saat pemeran utama bersatu, sudah mencapai akhir cerita. Kenapa masih di sini? Bai Yingyin, bukankah ini yang selalu ingin kamu lakukan? Kenapa kamu malu? Siapa yang malu? Ada benarnya juga. Tadi malam, kamu sangat agresif. Cukup. Aku lapar. Mungkinkah aku harus jatuh cinta pada Simochi, baru bisa dianggap akhir yang bahagia? Sudahlah. Tidak boleh. Daripada membuatku jatuh cinta pada Simochi, lebih baik berdoa agar aku memiliki pemeran pria kedua yang tampan dan lembut, serta sulit dilupakan. Sebagai pemeran utama wanita drama pendek, mana mungkin tidak ada persaingan antar pria. Halo, Yin, ini aku. Aku sudah kembali ke tanah air. ada urusan apa? Kenapa sampai harus mengajakku keluar? Nona muda. Kali ini Yese, benar-benar sedang dalam masalah besar. Presidensi sudah memberi peringatan bahwa Yese harus segera ditiadakan. Jika bukan karena orang yang kamu kirim itu, aku tidak akan sampai kehilangan pekerjaanku kan? Simochi ingin mengakuisisi Yese. Apa hubungannya denganku? Jika Nona Bai tidak mau mengakuinya, itu tidak masalah. Tetapi jika presidensi melakukan penyelidikan, maka aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Kamu mengancamku? Mana mungkin saya berani? Nona Bai, kita semua di sini hanya mencari sesuap nasi. Selama kamu bisa menjaga rahasia ini, uang bukanlah masalah bagiku. Setelah mendengar ucapanmu itu, sekarang aku merasa jauh lebih tenang. Presidensi, dalam waktu kurang dari 3 hari, Yese akan segera ditiadakan. Presiden Wang juga sudah memberikan keterangannya, dia tidak melakukan hal buruk apapun kepada Nyonya. Tentu saja ini semua juga berkat kecerdikan Nyonya. Masalah yang aku minta kamu selidiki, bagaimana perkembangannya? Saya sudah memeriksa kamera pengawas di sekitar kafe, tapi anehnya adalah, sebelum dan sesudah kejadian yang menimpa Nyonya, saya sama sekali tidak melihat kehadiran Nona Bai Mengyao. Dia tidak pernah pergi ke sana, tapi bagaimana dia bisa tahu kalau Nyonya telah menghilang? Baiklah, karena Bai Yinyin sudah baik-baik saja, maka tidak perlu diselidiki lagi. Oh iya, Presidensi. Mengenai kejadian Nona Bai Mengyao yang disekap saat itu, saya sudah memeriksa pergerakan penculik selama 6 bulan terakhir dan tidak menemukan hubungan apapun dengan Nyonya. Namun ada 2 kali pengiriman uang, meskipun disembunyikan dengan sangat rapi, tapi tampaknya sumber dana itu berasal dari... Katakan? Kartu emas milik grup C. Apa? Maaf jika saya tidak sopan, sepertinya di tangan Nona Bai Mengyao ada kartu emas pemberian Anda. Presidensi, maafkan saya. Saya tidak berhasil menahannya. Presidensi sudah lama tidak bertemu, bahkan tidak menawariku secangkir teh. Jadi begini cara menjamu tamu? Lu Yuanze, dalam persaingan bisnis waktu itu, kamu kalah dariku. Lalu melarikan diri, bagaimana bisa kamu masih berani kembali? Apa yang perlu kutakutkan? Aku kembali kali ini untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sebagai putra luar nikah, keluarga lu, kita lihat saja nanti. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai dari Bai Yinyin. Beraninya kamu. Kenapa aku tidak berani? Omong-omong, malam ini Bai Yinyin akan makan malam bersamaku. Nona Bai, tempat duduk Anda di sebelah sini, silakan duduk.
Yin Yin, Wah, pria tampan. Yin Yin. Ini camilan kacang yang paling enak. Cobalah. Terima kasih, Lu Yuanse. Anak di luar nikah dari grup Lu. Dulu saat proyek lelang, dia kalah dari si Mochi. Setelah itu oleh keluarga Lu yang adil, dia dikirim ke luar negeri. Kepulangannya ke negara ini kali ini, sepertinya ditujukan untuk si Mochi. Terima kasih, aku bisa sendiri. Yin Yin, kepulanganku kali ini hanyalah untukmu. Lu Yuanze, lepaskan dia. Si Mochi, kenapa kau datang ke sini? Ikutlah aku pulang. Lepaskan tanganmu. Presidensi, aku dan Yin Yin hanya makan bersama sebagai teman. Kau begitu agresif begini? Bukankah kau kesini hanya untuk mempersulit Yin Yin? Masalah di antara kami sebagai suami istri. Haruskah orang luar sepertimu ikut campur? Tidak mungkin. Persaingan lelaki ini datang terlalu tiba-tiba. Aku bahkan belum siap. Anu, mari kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Baiklah. Kalau begitu katakan, kau mau ikut siapa? Pria selembut Lu Yuanze, jelas-jelas bukanlah lawan yang sepadan bagi si Mochi. Saat ini sebaiknya aku tidak membantahnya saja. Baiklah, aku akan ikut pulang bersamamu. Jangan mempersulit dirinya. Apa kau takut aku mempersulitnya? Sehingga kau mau ikut denganku? Yin Yin, jangan khawatir. Sebaliknya presidensi, yang meluapkan emosi tanpa tahu permasalahannya, membuatku lebih mengkhawatirkanmu. Ikut aku pulang. Apa kau tidak dengar dia tidak ingin pulang bersamamu? Si Mochi, apa yang kau lakukan? Lu Yuanze, apa kau baik-baik saja? Yin Yin, aku tidak apa-apa. Kau dan presidensi pulanglah terlebih dahulu. Jangan biarkan aku merusak hubungan suami istri kalian. Tidak bisa, kau terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Bai Yinyin, apa kau benar-benar ingin pergi dengannya? Si Mochi, pulanglah sendiri dulu, nanti aku akan menyusul pulang. Ayo. Bai Yinyin, jika hari ini kau pergi bersamanya, maka jangan pernah kembali lagi. Aku tidak akan kembali kalau begitu. Si Mochi, kali ini aku akan merebut segalanya darimu. Bai Yinyin, dasar wanita jahat. Semuanya kamu rebut dariku. Kakak Mochi. Kamu marah-marah di sini. Memangnya si Mochi akan berubah pikiran? Ibu, bagaimana ini? Kakak Mochi masih punya perasaan pada wanita jahat Bai Yinyin itu. Apakah aku sudah tidak punya kesempatan lagi? Kebetulan sekali, ada hal yang ingin ibu bicarakan padamu. Lu Yuanze dari grup Lu sudah kembali. Saat ayahmu masih hidup. Keluarga Lu dan keluarga Bai, kita memiliki perjanjian pertunangan karena Bai Yinyin sudah menikah. Maka pernikahan ini akan jatuh ke tanganmu. Apa? Aku tidak mau menikah. Siapa yang tidak tahu bahwa Lu Yuanze itu adalah anak haram keluarga Lu? Aku seorang anak haram menikah dengan anak haram mereka. Kita akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh kota. Kalau kamu tidak mau menikah, maka cari cara agar Bai Yinyin yang menikah dengannya. Dengan begitu nanti gelar nona besar keluarga Bai, status nyonya klan semuanya akan menjadi milikmu. Ibu, mana mungkin semudah itu? Tidak mungkin, sesederhana yang ibu katakan. Musuh dari musuh adalah teman. Ibu sudah bertemu dengan tuan muda klan Lu. Selanjutnya tergantung padamu. Segera dapatkan si Mochi. Tetapi, kakak Mochi sekarang bahkan tidak mau menyentuhku. Kamu ini benar-benar anak yang bodoh. Kalau dulu ibu tidak menggunakan beberapa trik, mana mungkin ada kamu. Sekarang posisi nyonya utama keluarga Bai ini, bukankah akhirnya menjadi milikku? Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan? Aku mengerti, Ibu. Kedepannya aku akan menuruti semua perkataan Ibu. Halo, apakah itu kakak Mochi? Ini aku. Apakah kamu sedang sibuk sekarang? Ada hal yang ingin kubicarakan? Kakak Mochi, kenapa kakak minum sebanyak ini? Kakak Mochi, Bai Yinyin, dia meninggalkan kakak dulu karena takut kehilangan nyawanya sendiri. Sekarang dia malah menjalin hubungan yang tidak jelas dengan tuan muda Lu. Aku benar-benar merasa ini tidak adil untuk kakak. Kakak Mochi, aku akan menemani kakak. Tunggu aku sebentar. Aku akan mengambil 1 botol minuman lagi. Baiklah. Kakak Mochi, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Malam ini, kita tidak akan pulang sebelum mabuk.
Untunglah, ini hanya luka luar. Obat yang diresepkan dokter, semuanya ada di sini. Ingatlah untuk memakai obatnya tepat waktu. Aku pulang dulu. Yin, hiduplah bersamaku. Tidak bisa. Aku sudah menikah dengan si Mochi. Yin, aku tahu selama bertahun-tahun ini kamu tidak bahagia. Selama kamu bersedia, aku bisa membantumu bercerai. Ataukah kamu menyukai si Mochi? Tidak ingin meninggalkannya? Apakah aku menyukai si Mochi? Yin, aku tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak akan memaksamu terlalu keras. Sudah larut begini, menginaplah di sini dengan tenang. Aku akan pulang ke keluarga lu sebentar. Halo? Tuan Muda Lu, semuanya sudah terpotret. Apa sebaiknya langsung disebarkan atau dikirimkan kepada si Mochi? Bagaimana kalau kamu memerasnya lebih dulu? Tunggu instruksiku selanjutnya. Lalu uang ini? Semuanya milikmu. Baik, Tuan. Mengapa detak jantungku begitu cepat? Awalnya, aku hanya ingin bertahan hidup saja. Kemudian aku menyadari tidak bisa kabur, lalu berpikir untuk mendekati si Mochi lebih dulu, agar dia jatuh cinta padaku. Tapi sekarang, apakah aku benar-benar mulai menyukai si Mochi? Kakak Mochi. Obat bius ini sungguh ampuh. Setelah malam ini berlalu, aku akan menjadi milikmu. Kakak Mochi, kali ini jangan harap bisa mendorongku menjauh lagi. Kenapa kamu ada di sini? Kakak Mochi, semalam kamu terlalu banyak minum dan tidak membiarkanku pergi apapun yang terjadi. Tidak mungkin. Kakak Mochi, apa menurutmu aku yang memaksa untuk tetap tinggal di sini? Jika kamu tidak ingin bertanggung jawab, maka aku pergi saja. Tunggu sebentar. Ada yang aneh dengan masalah ini. Yang terpenting sekarang adalah menenangkannya terlebih dahulu. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana jika Yin mendengarnya? Sudah kuduga, kamu tidak akan tega membiarkanku pergi. Yin. Sepertinya, aku datang di waktu yang tidak tepat. Kakak, karena kamu sudah mengetahuinya, aku mohon padamu, biarkanlah kami bersama, ya? Yin, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Si Mochi, kamu tidak perlu bicara lagi. Kakak, ini bukan salah kakak Mochi. Jika kamu ingin melampiaskan sesuatu, lampiaskan saja semuanya kepadaku. Baiklah, kalau begitu, ceritakanlah secara detail, taktik apa yang kamu gunakan, sampai bisa naik ke tempat tidur suamiku. Kakak, aku tidak mengerti apa yang kakak bicarakan. Maaf ya, berdasarkan pengalamanku, trik semacam ini sudah sering aku temui. Dan ini adalah yang paling murahan. Kau, biar ku tebak ya, kau sengaja membuat si Mochi mabuk, lalu menciptakan ilusi seolah kalian sudah bersama, agar aku salah paham. Tapi tunggu, dengan kemampuan minum si Mochi untuk membuatnya mabuk, itu sangatlah sulit. Itu artinya, kau mencampurkan sesuatu. Ya ampun, adik Mengyao, apa kau mencampurkan sesuatu pada si Mochi? Hal sekeji ini, tegak kau lakukan? Bayi Yin benar. Sepertinya minuman semalam memang bermasalah. Kakak Mochi, apa yang terjadi? Kakak mengetahuinya. Kakak harus membelaku. Semalam aku memang mabuk. Tapi apa yang sudah kulakukan, aku sangat menyadarinya. Mengyao, karena kau pernah menyelamatkanku, aku bisa melepaskanmu. Adik Mengyao, semalam, terima kasih sudah membantuku menjaga kakak iparmu. Kakak Mochi, tega sekali kakak melakukan ini padaku. Dulu, bayi Yin meninggalkanmu dan melarikan diri. Akulah yang menyelamatkanmu tanpa peduli bahaya. Kakak Mochi, apa kakak sudah melupakan semuanya? Bayi Mengyao, meskipun kamu marah karena malu, kamu harus tetap masuk akal. Apa salahku kepada si Mochi? Si Mochi ini adalah pewaris grup C. Uang tebusannya jauh lebih berharga daripada gadis itu. Kamu benar. Setelah pekerjaan ini selesai, kita akan menjadi kaya raya. Bayi Yin, jangan takut. Target mereka adalah aku. Kamu tidak akan kenapa-napa. Gadis ini ternyata terlihat sangat cantik. Karena sudah diculik, lebih baik dia melayani kita sebentar. Kamu benar-benar sudah gila. Kakak-kakak sekalian, dengar, target kalian adalah si Mochi, itu tidak ada hubungannya denganku.
Kalian lepaskan aku bersedia melakukan apa saja. Bai Yingyin, apa yang sedang kamu katakan? Aku melakukannya demi bertahan hidup. Tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Bai Yingyin, Mengapa harus membuang waktu di sini? Lebih baik kita pergi keluar untuk bersenang-senang. Si cantik ini memang sangat tahu bagaimana harus bersikap. Kalau begitu, mari kita pergi. Bai Yingyin, Bai Yingyin, Bai Yingyin. Kakak Mochi, ini aku Mengyao. Mengapa kamu yang ada di sini? Di mana Bai Yingyin? Kakakku sudah lama pulang. Aku tidak tenang meninggalkanmu. Jadi aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Kakak Mochi, aku sudah bersusah payah memancing para penculik itu pergi. Ayo kita segera kembali. Bai Yingyin, jika bukan karena situasi berbahaya ini, sepertinya aku tidak akan pernah tahu wajah aslimu yang sebenarnya. Karena kamu begitu kejam, maka jangan salahkan aku. Bai Yingyin, mengenai kejadian tahun itu, aku tidak pernah menanyakannya padamu. Mengapa? Mengapa apa? Alur cerita aslinya benar-benar menyusahkan. Apakah mungkin ada kesalahpahaman di antara semua ini yang tidak kamu ketahui? Tahun itu, mengapa kamu meninggalkanku seorang diri dan melarikan diri sendirian? Si Mochi, aku agak tidak ingat kejadian sebelumnya. Bisakah kita mengesampingkannya dulu dan membicarakannya lain hari? Lihatlah, dia jelas sedang merasa bersalah. Kakak Mochi, Bai Yingyin, sama sekali tidak pantas diperlakukan seperti itu olehmu. Aku tidak pantas. Lalu orang sepertimu yang menggunakan cara kotor untuk merayu pria pantas? Kamu, sayang, dia sedang mencoba mengadu domba hubungan kita, cepat usir dia keluar. Cukup. Jika ingin bertengkar silakan lanjutkan. Aku pergi. Bai Yingyin, urusan kita belum selesai. Kakak Mochi, tunggu aku. Baiklah, Bai Yingyin, kau ini. Presidensi? Apakah fotonya bagus? Si Mochi, berhenti. Apa kamu sudah gila? Bai Yingyin, aku ini suamimu kan? Kamu melindunginya sampai seperti ini? Yingyin, aku tidak apa-apa. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Bai Yingyin, semalam, kemana saja kamu sampai tidak pulang? Apa kamu sedang bersamanya? Apa saja yang kalian lakukan? Si Mochi, kamu mencurigaiku? Kamu bahkan membawa orang lain ke rumah. Aku tidak pernah mencurigaimu. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Jika menurutmu, ada sesuatu antara aku dan Lu Yuanze, maka apa gunanya semua ini? Bai Yingyin. Kakak Mochi, sepertinya kakak sudah lama menjalin hubungan dengan tuan muda Lu ya? Diam. Lu Yuanze, mari kita pergi. Apa aku mengejutkanmu? Biar aku bantu pasangkan. Biar aku sendiri saja. Bai Yingyin, kamu tidak boleh memikirkan si Mochi lagi. Yingyin, jika kamu bersedia, berpisahlah dengan si Mochi. Lu Yuanze, aku menghargai niat baikmu, tapi ini urusan keluargaku. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Presidensi, perjamuan lelang 3 hari ke depan sudah siap. Kali ini, keluarga Lu yang bertanggung jawab atas acara lelang adalah Lu Yuanze. Pergi dan selidiki untukku, aku perlu tahu asal pengirim surel ini. Baik. Perjamuan lelang tetap berjalan seperti biasa. Lu Yuanze ingin melawanku, kita lihat saja siapa yang akan menang nanti. Baik. Katakan saja jika ada sesuatu. Presidensi, apakah Anda sedang ada masalah dengan Nyonya belakangan ini? Aku baru saja menerima sebuah kiriman dari Nyonya, berupa perjanjian perceraian. Bai Yingyin ini benar-benar sudah berani sekarang. Demi Lu Yuanze, dia sampai tega menceraikanku? Katakan pada Bai Yingyin, jika dia ingin bercerai, suruh dia menemuiku sendiri. Aku sudah datang. Tanda tangani saja. Dulu saat aku ingin bercerai, kamu tidak mau. Sekarang aku juga tidak mau. Tidak kusangka, Presiden Besar Xi yang terhormat juga mulai belajar bersikap tidak tahu malu. Karena kamu tidak mau, kenapa menyuruh Chu Feng memanggilku ke sini? Bai Yingyin, Lu Yuanze, tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Jauhilah dia. Lalu bagaimana denganmu? Kamu dan Bai Mengyao.
Juga punya hubungan yang tidak jelas. Apa hakmu mengaturku? Kamu cemburu? Tentu saja tidak. Lihat ini. Apa? Aku dan dia benar-benar bersih. Kami tidak memiliki hubungan apapun. Aku percaya padamu. Lalu kenapa kamu masih mencurigaiku? Aku sudah menyelidikinya. Foto-foto ini, dalang dibaliknya adalah Lu Yuanze. Dia ingin memanfaatkanmu untuk menyebarkan opini publik, agar pada perjamuan lelang 3 hari lagi, dia bisa menekan klan si kami, dan memenangkan proyek ini untuk klan Lu. Itulah tujuan dia yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa meminta Chu Feng untuk memastikannya. Sumber foto itu berasal dari surel seorang paparazzi. Belum lama ini dia menerima kiriman uang. Ini dikirim oleh Lu Yuanze. Dia mengirimnya menggunakan rekening luar negeri. Si Mochi, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Bai Yinyin, Lu Yuanze tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Menjauhlah darinya. Apakah kamu takut ini akan memengaruhi klan Si? Aku mengkhawatirkanmu, Bai Yinyin. Aku harus mengakui, kamu menang. Setelah melewati begitu banyak hal, aku tetap tidak bisa melepaskanmu. Mengenai masalah klan Si, aku bisa menyelesaikannya. Namun Lu Yuanze, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Aku takut dia akan melukaimu. Baiklah, aku mengerti. Si Mochi, karena kamu bersedia bicara seperti ini padaku, aku merasa sangat senang. Jadi apakah kita tetap akan bercerai? Tergantung sikapmu. Si Mochi, pria penggoda ini, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Yin, apakah kamu baik-baik saja? Aku dengar kamu pergi menemui si Mochi. Dia tidak menyulitkanmu, kan? Yin, apakah kamu masih di sana? Tidak. Bai Yinyin, dengarkan baik-baik. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Yin, apa kamu masih di sana? Bai Yinyin, si wanita jahat ini, kenapa kakak Mochi memilih dia daripada aku? Selama bertahun-tahun ini aku sudah berusaha sekuat tenaga hanya untuk membuat Bai Yinyin mendapat reputasi sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Hanya saja, aku tidak menyangka belakangan ini dia malah berubah sifat. Dia jadi lebih pintar. Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk merebut kembali kakak Mochi. Jika tidak, Tuan Muda Lu, apa tidak ada yang ingin kamu katakan? Jangan-jangan, kamu benar-benar ingin menikah denganku? Bukannya tidak mungkin. Di perjamuan tender 3 hari lagi, si Mochi akan datang bersama dengan Bai Yinyin. Sepertinya tekanan opini publik sudah tidak mempan lagi mau melakukan sesuatu di perjamuan tender, maka aku terpaksa mengundang Nona Meng Yao untuk menemaniku pergi bersama. Apa yang ingin kamu lakukan? Targetmu adalah si Mochi, sedangkan targetku adalah mengambil kembali segalanya milik klan Lu. Jadi perjamuan tender ini, tentu saja semakin kacau akan semakin baik. Data proyek. Ini adalah tim proyek ahli daya untuk perjamuan tender. Masa pengerjaannya sangat singkat, renovasinya juga sudah hampir selesai. Jika terjadi suatu kesalahan dan melukai seseorang, itu juga hal yang tidak bisa dihindari. Kamu benar. Ini, apa yang sedang terjadi? Nyonya, ini adalah gaun adibusana koleksi terbaru musim ini. Silakan Anda pilih, Nyonya. Nyonya, ini adalah berbagai perhiasan mewah dari bermacam bahan dan sepatu buatan tangan. Silakan Anda pilih, Nyonya. Sudah tidak ada lagi kan? Ini situasi macam apa sebenarnya? Cukup menakutkan. Aku diminta memilih, ya? Aku mengerti. Si Mochi, ini kan cuma pergi ke perjamuan tender. Apakah perlu berpakaian seperti ini? Tentu saja perlu. Istriku harus tampil mempesona dan menjadi pusat perhatian. Bukankah ini Tuan Muda Lu dan Nona Bai? Mereka berdua sungguh sangat serasi. Benar sekali. Nona Bai tidak hanya terlihat sangat cantik, tapi gaun yang dia kenakan adalah koleksi adibusana terbaru musim ini. Bahkan para selebriti pun tidak bisa meminjamnya. Presiden Si dan Nyonya Si benar-benar pasangan yang sangat serasi, bagaikan sepasang kekasih yang sempurna, tiada tandingannya. Benar sekali. Gaun pesta yang dikenakan Nyonya Si, ini adalah satu-satunya barang unik yang terbatas di seluruh dunia. Kalau dilihat-lihat, segala macam busana mewah lainnya jadi kehilangan pesonanya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Si dan Nyonya Si, hubungan mereka berdua tidak harmonis, sepertinya itu semua hanyalah kabar burung. Presiden Si, bagaimana? Apakah Anda puas dengan akting saya? Biasa saja. Bai Yinyin, kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa tertawa. Kalau dilihat-lihat, anak luar nikah tetaplah anak luar nikah.
Sikap dan pembawaan Bai Mengyao ini sama sekali tidak sebanding dengan Bai Yingyin. Saya juga dengar, dia masih tidak tahu diri dan ingin menjadi orang ketiga. Dulu Shenkin itu menggunakan cara-cara yang rendah untuk masuk ke keluarga Bai. Seperti apa ibunya? Begitulah putrinya, mengganggu hubungan suami istri orang lain, sungguh sangat tidak tahu malu. Nona Bai, bukankah Anda sudah menyiapkan kejutan untuk pesta ini? Sebentar lagi Anda harus membuat orang-orang ini terbelalak melihatnya. Anda benar, Tuan Muda Lu. Tunggu saja dan saksikan pertunjukan hebatnya. Bai Yingyin, malam ini kamu harus berhati-hati. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri perjamuan tender hari ini. Acara tender akan dilaksanakan 2 jam lagi. Sebelum itu, lantai dansa telah siap. Silakan hadirin sekalian menikmati keindahan perjamuan ini. Bolehkah saya mengajakmu berdansa? Tentu saja. Bai Yingyin, berdansalah denganku. Fokuslah sedikit. Sekarang adalah musik waltz. Para hadirin bebas bertukar pasangan di lantai dansa. Tuan Putri ini, akhirnya saya menemukan kesempatan untuk mengajakmu berdansa. Tuan Putri ini, akhirnya aku menemukan kesempatan untuk mengajak berdansa. Kakak Mochi, sudah lama kita tidak berdansa bersama. Bai Yingyin, kau hanya boleh berdansa denganku. Begitu juga denganmu, Bai Yingyin. Anyahlah kau. Yingyin, awas. Si Mochi. 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 Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Mochi. Kakak Mochi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Sepertinya, acara tender ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Tapi tidak apa-apa, tanpa adanya hasil, maka tidak ada pemenang. Apa yang dilakukan Nona Bai? Lumayan bagus. Apa maksud perkataanmu itu? Ini semua sudah kau rencanakan, bukankah begitu? Kau sengaja mengirimiku pesan agar aku mencelakai Bai Yingyin. Kau tahu kalau kakak Mochi akan pergi menyelamatkannya kan? Ini semua gara-gara dirimu. Kau yang telah mencelakai kakak Mochi. Bai Mengyao, sebaiknya kau sadari siapa dirimu sebenarnya. Jika kau tidak memiliki nilai untuk dimanfaatkan lagi, menghancurkanmu adalah hal yang sangat mudah bagiku. Dokter, bagaimana keadaannya? Luka luarnya sudah dijahit, tidak ada masalah besar. Benturan benda keras menyebabkan gegar otak ringan. Ingatlah, agar emosi pasien baru-baru ini tidak berubah terlalu drastis. Dia akan pulih setelah istirahat sejenak. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa. Biar kuantar. Si Mochi, kau harus segera sembuh. Kamu sudah sadar? Apa ada yang terasa tidak nyaman? Aku akan memanggil dokter. Apa ada rasa sakit saat ditekan? Biarkan aku memelukmu sebentar saja. Si Mochi, jangan bersikap sok pahlawan lagi seperti ini. Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku tadi? Apa kamu sengaja ingin membuatku berutang budi padamu? Alur drama pendek yang menyebalkan ini. Harus ada adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik, ya? Benar. Aku memang sengaja ingin membuatmu berutang budi padaku. Bagaimana kalau dibayar sekarang saja? Bagaimana cara membayarnya? Aku tadi membeli bakpao. Maaf mengganggu. Silakan dilanjutkan. Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku akan panggil dokter untuk memeriksamu. Kalau kamu menciumku sekali, rasa sakitnya akan hilang. Baiklah, si Mochi. Kamu sengaja, ya? Aku tidak mau mempedulikanmu lagi. Kepalaku sakit lagi. Sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Chu Feng, apa kamu mau mencari masalah? Maaf, Presidensi. Aku sudah mencoba menahannya, tapi tidak berhasil. Bai Yingyin, wanita jahat ini, di dalam kamar inap, sudah berani menggoda kakak Mochi, sungguh tidak tahu malu. Kenapa kamu datang ke sini? Kakak Mochi, kamu terluka parah seperti ini. Aku benar-benar merasa khawatir, dan ingin tinggal untuk menjagamu.
Cukup Bai Yinyin saja yang menjagaku. Kamu pulanglah. Kakak Mochi, waktu kamu dibawa paksa dulu, saat terluka dan dirawat di rumah sakit, akulah yang selalu tinggal untuk merawatmu. Dalam hal ini, aku lebih berpengalaman daripada kakak. Biarkanlah aku tetap di sini. Bai Mengyao sengaja merencanakan kejadian itu hanya agar si Mochi terus membenciku. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Sepertinya, aku harus menyelidikinya dengan baik. Telepon dari kakek. Aku keluar sebentar untuk mengangkatnya. Halo kakek. Yin, apakah kamu merindukan kakek? Selama kakek tidak ada di sini, apakah pemuda si Mochi tidak merundungmu? Kakek, akhirnya kakek ingat pada Yin. Tentu saja aku merindukan kakek. Baik Yin, kakek pergi ke luar negeri kali ini, selain untuk mengurus pekerjaan, sebenarnya juga demi satu hal. Hal apa itu? Mengenai kejadian penculikan yang menimpamu dan Mochi, di masa lalu itu, aku sudah menemukan beberapa petunjuk. Ternyata kakek pergi ke luar negeri adalah untuk menyelidiki aku dan si Mochi mengenai kasus penculikan saat itu. Ini semua salah kami. Sampai membuat kakek harus repot seperti ini. Kita adalah keluarga, tak perlu merasa sungkan. Kakek tahu bahwa masalah ini selalu menjadi beban pikiranmu dan Mochi, sehingga menyebabkan kalian berdua memiliki kesalahpahaman yang besar. Pelayan sudah memesan penerbangan 3 hari lagi, mengenai detailnya, akan kita bicarakan saat bertemu nanti. Baik, aku akan menunggu kakek. Apa saja yang sudah ditemukan oleh Tuan Besar Si? Tidak boleh? Jika sampai si Mochi mengetahui kebenaran kejadian masa lalu itu, aku dan ibuku pasti akan tamat. Nyonya mohon tunggu sebentar. Ada yang ingin saya katakan padamu. Ada apa? Katakan saja. Mengenai jatuhnya lampu gantung itu, bukanlah kecelakaan, melainkan perbuatan seseorang. Apa katamu? Setelah presidensi mengalami musibah, saya membawa orang untuk memeriksa lokasi dan menemukan bahwa sekrup yang seharusnya menahan beban telah dilonggarkan oleh seseorang. Murmurnya hilang. Ini membuktikan bahwa kejadian itu disengaja. Chu Feng, jangan membuatku penasaran lagi. Si Mochi sering bilang, kemampuanmu tidak perlu diragukan lagi, karena kamu sudah memberitahuku soal ini, itu membuktikan bahwa kamu sudah menemukan pelaku di balik semua ini. Benar kan? Nyonya terlalu memuji. Saya memang menemukan bahwa beberapa hari yang lalu Bai Mengyao sudah menghubungi pihak pelaksana acara, namun ini belum cukup untuk menjadi bukti kunci. Terlebih lagi menurutku dengan kemampuan Bai Mengyao, dia tidak akan sanggup merencanakan hal sebesar ini sendirian. Jika dilihat dari hasilnya, penghentian lelang ini, pihak yang paling diuntungkan adalah Lu Yuanze. Nyonya sangat cerdas. Dalam lelang kali ini, klan Si seharusnya sudah pasti menang, tapi sekarang ini jelas memberikan waktu tambahan bagi klan Lu. Jika dugaanku tidak salah, klan Bai dan klan Lu sepertinya sudah bekerja sama di belakang kita. Aku mengerti. Bai Mengyao ini, sudahlah dia bodoh. Dia bahkan membuat si Mochi terluka. Sepertinya aku harus mengungkap wajah aslinya di balik topeng malangnya itu. Ada utang, ada balasan. Ada dendam, ada pembalasan. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Mana mungkin bohong. Tuan Besar Si pasti sudah menemukan sesuatu. Jika sampai kakak Mochi juga tahu, maka kita tidak akan punya kesempatan lagi. Dulu aku ingin menyewa orang untuk melenyapkan Bai Yinyin, agar semuanya selesai sekali untuk selamanya, sehingga semua milik keluarga Bai akan menjadi milikmu. Hanya saja aku tidak menyangka, secara tidak sengaja menahan si Mochi, hingga menyebabkan kejadian setelahnya. Begitu kebenarannya terungkap, jangankan si Mochi yang tidak akan menerimamu, bahkan keluarga Bai pun tidak akan menerima kita berdua. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Kenapa panik? Tuan Besar Si sudah lanjut usia, kalaupun terjadi suatu kecelakaan, itu adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, siapa tahu ini bisa kita manfaatkan. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bersandar sebentar. Mumpung aku sedang sakit, kau sengaja mengambil kesempatan dariku. Rencanamu itu terencana dengan sangat matang. Kau kan suamiku. Apa maksudmu mengambil kesempatan? Dasar pelit. Yin, aku menyadari bahwa kau sekarang sudah mulai berubah. Apa yang berubah? Dulu kau dibesarkan menjadi manja dan angkuh, sangat egois, dan seringkali selalu mencari masalah dan membuat kekacauan. Lalu sekarang? Sekarang kau menjadi cerdas dan berani, serta baik hati dan optimis. Saat bersamamu, aku juga ikut terbawa oleh perasaanmu. Yin, karena kau sudah menikah denganku, maka aku punya tanggung jawab untuk melindungimu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Aku hanya sedikit merasa takut kalau kau akan meninggalkanku. Dasar bodoh. Si Mochi, aku tahu dulu aku tidak menyenangkan. Aku juga sudah sering berpikir untuk meninggalkanmu. Namun setelah melewati banyak hal, aku harus mengakui bahwa, si Mochi, aku menyukaimu. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Si Mochi, apa yang kau lakukan?
Ini kan di rumah sakit. Sebelum kakek pergi, dia memberiku sebuah perintah. Apa? Kakek bilang, dia ingin segera menimang cicit yang sesungguhnya. Berita tentang kembalinya Tuan Besar Si benar-benar nyata. Aku mendengarnya sendiri dengan telingaku. Mana mungkin bohong? Lu Yuanze, kamu memanfaatkanku saat perjamuan lelang waktu itu. Itu sudah membantu mengulur waktu bagi klan Lu. Tapi kembalinya Tuan Besar Si kali ini, dengan saham grup Si di tangannya. Ditambah dengan milik si Mochi. Klan Lu milikmu, tidak akan punya kesempatan sedikit pun. Apa yang ingin kamu katakan? Kebetulan sekali, aku juga punya alasan untuk tidak membiarkan Tuan Besar Si kembali. Aku sudah menyelidiki, besok lusa sore, dia dan Bai Yingyin akan bertemu di sebuah kedai teh pribadi. Lebih baik sekalian saja kita tuntaskan. Mari kita selesaikan ini sampai tuntas. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu semoga kerjasama kita menyenangkan. Kenapa liftnya bisa rusak? Kakek Si, ini aku. Direktur Si, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kalian ada di sini? Hei, Kakek Si. Jangan buru-buru pergi. Ada apa? Apa yang ingin kalian lakukan? Kakek Si, kakak yang menyuruhku menjemput Anda di sini. Menjemputku? Itu tidak perlu. Orang tua seperti aku ini masih bisa menemukan jalan sendiri. Kakek Si, kejadian tahun itu, kakak Mochi sudah tidak memedulikannya lagi. Mengapa Anda harus mengungkitnya kembali? Aku sudah tahu. Kamu punya niat buruk. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kalian membuntutiku, tetapi Bai Mengyao. Tahun itu, kamulah yang menjebak cucuku. Sekarang, kamu ingin mencelakai cucu menantuku lagi. Selama orang tua ini masih bernapas, semua hal kejam yang telah kamu lakukan, tidak akan ada satupun yang lolos dari hukuman. Kakek Si, apa Anda tidak memikirkan hubungan lama kita sedikit pun, dan harus bertindak sejauh ini? Daripada memohon kepadaku di sini, lebih baik kamu menyerahkan diri sekarang. Dengan begitu, aku bisa menghemat tenagaku. Ketua Si, masalah keluarga Anda, sebenarnya aku tidak berniat ikut campur, tapi kembalinya Anda kali ini memberikan dampak besar bagi grup Lu, orang tua kolot di rumahku. Jika sedang tidak senang, akan menyalahkan segalanya kepadaku lagi. Karena itu, aku sebagai junior terpaksa meminta maaf karena harus bersikap begini. Begitukah? Kalau begitu, tamatlah riwayatmu. Kalau begitu, lenyap saja kau. Ada orang datang, cepat pergi. Aku tidak tahu apakah kakek sudah sampai atau belum. Suara ponselnya ada di dalam. Kakek. 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 Kakek, apa yang terjadi dengan kakekku? Kakek jatuh dari tangga. Sekarang sedang dalam penanganan medis. Semua ini salahku. Aku seharusnya mencarinya lebih awal. Dokter, bagaimana keadaan kakekku? Bagaimana keadaan kakekku? Beliau sudah melewati masa kritis. Namun karena usianya sudah sangat lanjut, masih ada gumpalan darah yang tersisa di kepala. Mengenai apakah beliau bisa sadar kembali, kita hanya bisa berserah pada takdir. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mochi, kamu jangan khawatir. Kakek, beliau pasti akan segera sadar. Mochi, lukamu juga baru saja sembuh? Tidak baik jika terlalu lelah. Biarlah di sini. Aku yang akan menjaganya. Sebelum kakek mengalami kecelakaan, apakah ada hal yang mencurigakan? Aku tidak percaya kalau beliau bisa terpeleset dan jatuh dari tangga. Kakek, kakek. Mochi. Kakak Yingyin, sungguh tidak menyangka. Kamu tega melakukan perbuatan seperti ini. Bahkan kakek Si pun tidak kamu lepaskan. Apa yang kamu katakan? Mendidikmu menjadi seperti ini, aku benar-benar malu untuk bertemu ayahmu. Mochi, mengenai masalah ini, keluarga Bai kami bersalah padamu. Bagaimanapun kamu ingin menghukum Bai Yingyin, kami keluarga Bai tidak akan membantah sepatah kata pun. Ibu, apa yang ibu katakan pada Mengyao? Apa maksudnya? Kakak Mochi, tadinya aku tidak ingin membongkar kedoknya sekarang. Tapi aku benar-benar mengkhawatirkanmu, Bai Yingyin. Dia bahkan tidak melepaskan kakek. Aku sungguh takut dia akan menyakitimu. Bai Mengyao, pikirkan dulu sebelum berbohong. Maksudmu adalah, aku yang mencelakai kakek? Mochi, sekarang setelah sampai pada titik ini, aku juga terpaksa harus mengatakannya. 2 hari yang lalu, Tuan Besar Si menelponku, dia memberitahu di telepon bahwa kebenaran tentang kasus penculikan waktu itu telah terungkap. Siapa sangka Bai Yingyin adalah dalang di baliknya. Si Mochi, jangan percaya pada mereka. Ini benar-benar omong kosong.
Apa mungkin aku menyewa orang untuk menculik diriku sendiri? Karena itulah, ini adalah bagian dari kecerdikanmu. Dengan begitu, tidak akan ada yang mencurigaimu. Pantas saja waktu itu kamu bisa melarikan diri tanpa luka sedikit pun. Jika aku tidak datang tepat waktu, kakak Mochi mungkin sudah dalam keadaan yang sangat berbahaya. Bai Yingyin, dulu demi bisa bersama Lu Yuanze, kamu benar-benar sanggup melakukan apapun. Kasihan sekali Tuan Besar Si. Dia sebenarnya sudah berjanji untuk menemuiku, ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Tidak disangka hal seperti ini malah terjadi. Bai Yingyin, Tuan Besar memperlakukanmu seperti cucu kandungnya sendiri. Bagaimana kamu tega melakukannya? Cukup. Si Mochi, selama kita bersama belakangan ini, seperti apa pribadiku, kamu seharusnya paling tahu. Tidak mungkin aku mencelakai kakek. Terlebih lagi, hanya bicara tanpa bukti. Mereka menuduhku mencelakai kakek. Mana buktinya? Akulah buktinya. Akulah buktinya. Yin, jangan takut. Kau telah melakukannya demi membantuku, membantu klan Lu mendapatkan proyek lelang itu. Kau sudah melakukan begitu banyak hal. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Sekarang, kau tidak perlu lagi berada di sisi Mochi untuk terus berpura-pura lagi. Mereka sudah bersekongkol sejak awal. Aku tidak akan pernah bisa menjelaskan semuanya. Asalkan si Mochi percaya padaku. Mochi. Bai Yingyin, kau benar-benar membuatku kecewa. Si Mochi, kebersamaan kita selama ini, di matamu, apakah semuanya hanya kepalsuan belaka? Begitu mudahnya, dihapuskan hanya oleh beberapa tuduhan, bahkan kau tidak memberiku satupun kesempatan untuk menjelaskan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Selama bertahun-tahun ini, segala hal yang telah kau lakukan, haruskah aku menyebutkannya satu persatu kepadamu? Aku pikir kau benar-benar sudah berubah. Ternyata sekarang, jika terjadi sesuatu yang buruk pada kakek, aku akan memintamu untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Mungkinkah ini adalah akhir yang memang tidak bisa diubah sama sekali? Bagaimanapun alur ceritanya berkembang, pada akhirnya si Mochi tetap akan sangat membenciku, hingga menghancurkan hidupku. Ternyata itu dia. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Baiklah. Jangan menyesal. Yin, tunggu aku. Kakak Mochi, apapun yang terjadi, aku pasti akan selalu menemanimu. Aku percaya kakek Si juga akan segera sadar. Kamu juga berharap kakekku segera sadar? Tentu saja aku berharap begitu. Peluang pasien koma untuk sadar kembali masih sangat besar. Yao, temanilah Mochi di sini. Aku masih ada urusan, jadi harus pergi dulu. Aku ingin sendirian, kalian pergilah. Baiklah kalau begitu, kakak Mochi, aku akan menjengukmu lagi nanti. Kakek, jangan khawatir, aku dan Yin pasti akan menemukan pelakunya. Mochi, kejadian yang menimpa kakek bukanlah kecelakaan. Aku menemukan ini. Ini ditemukan di tangan kakek. Untung saja luka kakek tidak parah. Dokter bilang, dia akan segera sadar. Namun, sebelum itu terjadi, orang yang berbuat jahat, tidak boleh ada satupun yang kita lepaskan. Sepertinya ada orang yang mulai panik karena kasus penculikan waktu itu. Mereka tega mencelakai kakek. Kalau begitu, mari kita ikuti saja rencana mereka. Bagaimana caranya? Sebarkan berita. Katakan bahwa luka kakek sangat parah, dan kemungkinan besar tidak akan bisa sadar. Saat mereka mulai lengah, kedok mereka pasti akan terbongkar. Yin, kamu tidak boleh menyalahkanku. Alasanku mengatakan hal itu tadi adalah karena aku merasa kamu sungguh tidak pantas diperlakukan begitu. Si Mochi selalu bersikap bimbang, karena itu, lebih baik akhiri hubungan dengannya sepenuhnya. Selama klan Lu memenangkan tender ini, aku akan menjadi pewaris klan Lu. Saat itu nanti, aku akan menikahimu dan menjadikanmu nyonya Lu. Lu Yuanze, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Atau justru, kamu datang untuk memanfaatkanku demi mencapai tujuanmu menjatuhkan si Mochi? Aku sungguh merasa lelah. Yin, percayalah padaku, begitu banyak hal yang kulakukan, semua tujuanku, pada akhirnya adalah agar bisa bersamamu. Baiklah, aku percaya padamu. Aku merasa sedikit mengantuk, ingin tidur sebentar. Baiklah. Lu Yuanze, aku ingin menenangkan diri sendirian. Yin, maafkan aku. Aku yang terlalu terburu-buru. Pergilah tidur, aku akan ada di luar. Jika ada sesuatu, panggil saja aku. Halo, Mochi? Sedang menelepon siapa? Yin? Si Mochi, ini aku. Kalian berdua sudah bermesraan secepat ini. Jangan pikir aku tidak tahu. Permainan apa yang sedang kalian mainkan? Ingin membiarkan Bai Yingyin mencari bukti kejahatan di tempatku? Sayang sekali, kau bisa kehilangan segalanya dan berakhir sia-sia. Di mana Bai Yingyin? Dia saat ini baik-baik saja.
Namun, apakah nanti dia akan tetap baik? Tergantung bagaimana presidensi membuat pilihan. Apa yang ingin kau lakukan? Jika ingin Bai Yingyin selamat, maka buatlah pernyataan untuk mundur dari pelelangan sekarang juga. Jika tidak, kau bisa mencobanya. Yin, bukankah kau selalu ingin tahu apakah di dalam hati si Mochi benar-benar ada dirimu? Aku sudah banyak membantumu, tidak perlu berterima kasih. Presidensi, 2 hari lagi adalah hari saat pertemuan lelang diselenggarakan kembali. Buatkan aku sebuah pernyataan atas nama diriku si Mochi, umumkan kepada seluruh media untuk mundur dari lelang kali ini. Presidensi, pertemuan lelang ini selalu Anda prioritaskan. Mengapa? Lakukan saja. Baik. Tuan Lu, si Mochi sudah mengeluarkan pernyataan untuk mundur dari lelang. Si Mochi ternyata benar-benar demi aku melepaskan lelang itu. Presidensi benar-benar sangat mencintaimu ya. Tenang saja, tujuan utamaku dari awal sampai akhir hanyalah pertemuan lelang untuk membersihkan namaku di klan Lu. Aku Lu Yuanze, tidak akan sampai hati menyakiti seorang wanita. Lu Yuanze, kamu melakukan semua ini, apa tidak takut orang lain mengetahuinya? Yin, sejak kamu lahir, kamu adalah putri sulung keluarga Bai. Memiliki apapun yang diinginkan, kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya menjadi seseorang yang harus bersusah payah, bergantung pada belas kasihan orang lain, agar bisa bertahan hidup sebagai seorang anak haram. Aku telah melangkah sejauh ini, siapapun tidak akan bisa menghentikanku. Oh ya, meskipun menemukan kancing lenganku, itu hanya membuktikan kalau aku pernah ada di sana. Biarlah aku berbaik hati menjadi orang baik. Tuan Besar Si, alasan mengapa dia terjatuh dari tangga adalah perbuatan Bai Mengyao. Yin, apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Aku tidak apa-apa. Jangan takut. Lihatlah, aku baik-baik saja sekarang bukan? Seharusnya aku tidak menyetujuinya dan membiarkanmu mengambil risiko. Maafkan aku, Mochi. Aku membuatmu khawatir. Aku juga telah mengacaukan segalanya. Aku tahu penawaran tender kali ini sangat penting bagimu. Tetapi kamu masih... Tidak ada yang lebih penting darimu. Terlebih lagi, aku mengajukannya atas nama pribadi. Yang bisa mewakili klan Si, bukan hanya aku saja. Apakah kakek sudah sadar? Beliau sudah sadar tadi siang. Pelayan ada di sana. Pemulihannya sangat baik. Oh iya, Lu Yuanze memberitahuku bahwa Bai Mengyao yang mendorong kakek dari tangga karena kakek sudah sadar. Ini juga saatnya untuk mengakhiri segalanya. Apa? Apakah dokter benar-benar mengatakannya? Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Dokter bilang, Tuan Besar Si pulih dengan baik dan mungkin akan segera sadar dalam 1 atau 2 hari ini. Jika dia benar-benar sadar dan menuduhku, maka aku akan tamat. Jika begitu, hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Kamu benar. Biarkan dia tidak akan pernah bangun lagi. Kakek Si, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Karena bersikeras menyelidiki kebenaran tahun itu. Daripada seperti ini, hidup dalam keadaan antara ada dan tiada, lebih baik aku membantumu melepaskan penderitaan ini. Membantuku lepas dari penderitaan? Atau justru si tua ini yang akan membantumu melepaskannya? Kalian sengaja melakukan ini. Bai Mengyao, kau dengan sengaja melukai orang lain, buktinya sudah sangat jelas. Sekarang tunggulah saatnya untuk menerima pengadilan hukum. Bagaimana mungkin bisa begini? Bagaimana mungkin bisa begini? Bai Mengyao, saat itu kau menyabotase lampu itu hingga membuat si Mochi terluka. Semua kejadian ini, satu persatu, juga sudah waktunya untuk diperhitungkan. Bai Yingyin, jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diuntung. Seandainya kau bercerai dengan kakak Mochi lebih awal, aku tidak akan perlu mencari begitu banyak cara untuk mencelakaimu. Kau merencanakan segalanya. Menjebakku dalam kasus penculikan, ingin membuat si Mochi membenciku, dan menjebakku di tempat seperti Yese, membawa si Mochi untuk memergokiku, bahkan menyabotase lampu itu, untuk melenyapkanku. Tapi tak disangka, malah mencelakai si Mochi, dan sekarang kau mencelakai kakek. Bai Mengyao, kau telah melakukan begitu banyak kejahatan, tidakkah kau takut akan pembalasan? Bai Yingyin, apa kamu tahu hal yang paling aku sesali? Hal yang paling aku sesali adalah saat aku mengirimmu ke Yese, tidak menyelesaikannya sampai tuntas. Seharusnya saat itu, aku memberimu suntikan, agar kamu menjadi mainan orang lain. Saat itu tiba, aku ingin lihat bagaimana kamu menggoda kakak Mochi. Si Mochi, beraninya kamu memukulku. Apa kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu saat itu? Berani sekali kamu mengungkit masalah kasus penculikan tahun itu. Saat itu, jelas-jelas Yin lah, yang demi menyelamatkan Mochi, sengaja menyembunyikan mereka, bahkan hampir celaka. Kalau tidak, mana mungkin kamu yang mengambil pujian itu? Berita yang sangat mengejutkan. Kalau begitu, pemilik aslinya sangat malang selama ini. Kakek, apa maksud perkataanmu itu? Apa maksudnya Yin demi menyelamatkanku? Sampai hampir celaka? Jangan melihatku. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Waktu itu, Yin,
Demi menahan mereka, mengalami luka parah di kepala, pingsan selama 1 minggu. Setelah sadar, dia melupakan semua kejadian penculikan itu. Yin-Yinku yang malang. Bukan begitu? Bukan seperti itu. Kakak Mochi, aku yang menyelamatkanmu. Aku yang menyelamatkanmu. Kepalaku sakit sekali. Yin, kamu kenapa? Mochi, sepertinya aku sudah ingat semuanya. Perempuan kurang ajar. Masih berani kabur? Aku sudah melapor polisi. Kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Sialan, ternyata aku masuk ke dalam jebakanmu. Situasinya tidak menguntungkan. Cepat lari. Meng Yao, Bai Yinyin, kenapa kamu ada di sini? Si Mochi, cepat selamatkan si Mochi. Asalkan aku menyelamatkan kakak Mochi, dia tidak akan pernah bisa meninggalkanku lagi. Bai Meng Yao, waktu itu aku terluka parah dan menyuruhmu menyelamatkan si Mochi. Apa yang kamu katakan waktu itu? Kamu sudah ingat? Bagaimana mungkin kamu bisa ingat? Bai Meng Yao, ternyata selama bertahun-tahun ini, kamu terus membohongiku dan membuatku salah sangka, mengira Yin takut lalu meninggalkanku. Bai Meng Yao, kamu ingin berakhir seperti apa? Saat berada di luar negeri, aku menemukan penculik waktu itu. Orangnya sudah kuserahkan kepada polisi. Dia sudah mengakui semua perbuatannya tanpa ragu. Dulu, ibumu Shenkin lah, yang sengaja menyewa orang untuk mencelakai orang lain. Shenkin saat ini seharusnya sudah dibawa pergi oleh polisi. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibuku sangat hebat. Dia tidak akan mungkin ditangkap. Dulu, kalian memanfaatkan saat Yin tidak sadarkan diri dengan sengaja menggunakan obat-obatan terlarang, sehingga dia melupakan semua kejadian penculikan itu, hingga tidak bersisa sedikit pun. Untuk menyimpan bukti, aku menyerahkan semua barang terlarang yang dibeli ibumu di luar negeri kepada pihak kepolisian. Lalu kamu sengaja mendorongku turun dari tangga sebagai upaya untuk mencelakaiku. Atas semua kejahatan ini, kamu dan ibumu Shenkin akan mendekam di penjara seumur hidup kalian. Kakak Mochi, kamu tidak akan sekejam ini, bukan? Kakak Mochi, kamu akan menyelamatkanku, bukan? Kakak Mochi, Kejahatan akan membinasakan pelakunya sendiri. Chu Feng, bawa orang ini pergi. Kakak Mochi, kamu akan menyelamatkanku, bukan? Si Mochi, hatimu sungguh kejam. Maafkan aku, Yin, karena telah membiarkanmu menderita selama bertahun-tahun ini. Pukullah aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu padaku, gunakanlah sisa hidupmu untuk menebusnya kepadaku. Baik. Kakek masih ada di sini. Yin, jangan merasa malu. Melihat kalian berdua rukun, kakek merasa sangat bahagia melebihi apapun. Oh iya kakek, ada satu hal yang membutuhkan kakek untuk turun tangan kembali. Berdasarkan dokumen penawaran dari setiap grup, saya umumkan. Tunggu sebentar. Si Mochi, Anda sudah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak akan ikut dalam tender? Apakah Anda berniat untuk menarik kembali kata-kata Anda dan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya? Tuan Muda Lu, Anda terlalu berlebihan. Saya, si Mochi, karena sudah mengatakannya, maka akan saya tepati. Namun, meskipun saya mengundurkan diri, itu tidak berarti anggota keluarga si lainnya tidak memiliki kualifikasi tersebut. Kalau begitu katakanlah, siapa lagi yang ada? Anak muda sombong. Entah, apakah orang tua seperti saya ini cukup berpengaruh di mata Anda? Saya mewakili grup C, datang untuk ikut serta dalam tender. Apakah sudah memenuhi syarat? Saya umumkan, pemenangnya adalah grup C. Si Mochi, Anda curang? Lu Yuanze, selama bertahun-tahun ini, Anda telah terlibat di dalam maupun luar negeri dalam beberapa tindakan spionase komersial. Anda tidak perlu khawatir tentang menang atau kalahnya tender ini. Lebih baik khawatirkan sisa hidup Anda saja. Si Mochi, urusan kita belum selesai. Clancy merasa sangat terhormat karena telah mendapatkan proyek kali ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat peta perdagangan Huacheng mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, melampaui batas negara, dan melangkah menuju kancah internasional. Salam untuk Anda semua. Yin, ada aku di sini. Jangan takut. Kita tidak perlu takut ya. Si Mochi, apa aku akan segera pergi selamanya? Jangan bicara sembarangan tentang kepergian. Kita pasti akan baik-baik saja. Kita akan menyambut bayi kita bersama-sama. Tunggu sebentar. Perawat. Bayinya perempuan. Baik. Bagaimana dengan Yin? Maafkan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Masih ada sedikit waktu, silakan masuk dan temani dia. Bayi kita perempuan. Dia sangat mirip denganmu. Sangat menggemaskan. Si Mochi, kelak, biarkan dia menemanimu ya. Bayi Yin, aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Sebenarnya, aku punya sebuah rahasia yang belum pernah aku katakan padamu. Aku sebenarnya bukan berasal dari dunia ini.
Aku mungkin harus segera pergi. Lain kali, bisakah giliranmu yang mencariku? Baik. Aku sudah kembali. Tapi meskipun aku sudah kembali, kenapa aku tidak merasa bahagia sama sekali? Cimochi, apakah kamu di dunia sana baik-baik saja? Halo, apa kabar? Halo, apakah ini dengan Nyonya Bai? Kami telah menerima resume Anda yang sangat sesuai untuk posisi sekretaris Presdir. Apakah besok pagi Anda bisa datang untuk wawancara? Baiklah, aku pasti akan datang tepat waktu besok pagi. Bai Yinyin, sekarang kamu bukan lagi istri Presdir, hidup harus terus berjalan. Semangat! Chu Feng, Anda kenal saya? maaf, aku salah orang. Nama saya Bai Yinyin, ini adalah resume pribadi saya. Tunggu sebentar, untuk posisi Anda ini, Presdir akan mewawancarainya secara langsung. Silakan duduk dulu. Halo, Shimochi, apakah itu kamu?